bin Ba'urah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab klasik. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kisah Bal'am bin Ba'urah termasuk kisah yang Allah abadikan secara tersirat dalam firman-Nya pada surat Al-A'raf ayat 175-176. Disebutkan bahwa ia adalah seorang laki-laki dari kaum Bani Israel, atau menurut sebagian riwayat dari kaum Kan'an, yang dianugerahi oleh Allah pengetahuan dari ayat-ayatnya. Ia memiliki kedudukan terhormat di tengah kaumnya, dikenal sebagai ahli ibadah yang doanya mustajab, bahkan sebagian tafsir menyebut ia mengetahui Ismullah Al-A'zam, kemuliaan awal dan ilmu yang diberikan. Dalam riwayat klasik disebutkan bahwa Bal'am dahulu termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah. Ia mengajarkan Taurat, memimpin ibadah, dan menjadi tempat bertanya bagi kaumnya. Allah memberikan kepadanya ilmu yang mendalam, bahkan kemampuan berdoa yang didengar di langit. Karena itu, kaumnya sangat bergantung padanya dalam urusan agama. Namun ilmu dan karomah yang ia miliki tidak menjaganya dari fitnah hawa nafsu, sebab hatinya tidak istiqomah memelihara ketaatan. Fitnah kaum penguasa. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel mendekati wilayah tempat Bal'am tinggal, menurut banyak riwayat negeri Kan'an, para pembesar negeri itu mendatangi Bal'am dan berkata, "Wahai Bal'am, keluarlah Musa dengan kaumnya. Mereka akan menghancurkan kita. Berdoalah kepada Tuhanmu agar mereka binasa." Bal'am menolak pada awalnya, mengatakan, "Bagaimana aku mendoakan keburukan terhadap seorang Nabi Allah dan orang-orang yang beriman?" Mereka terus mendesaknya, memberikan hadiah, harta dan janji-janji dunia. Dirinya mulai tergoda, hatinya condong kepada harta dan kedudukan, hingga akhirnya ia mengikuti kemauan mereka. Doa yang terbalik. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Bal'am pun keluar menuju gunung untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Ketika ia hendak berdoa, lisannya tak mampu mengikuti kehendaknya sendiri. Ia ingin mengutuk Musa, tetapi doanya justru keluar sebagai doa kebaikan untuk Musa, sedangkan keburukan kembali menimpa kaumnya sendiri. Ia mencoba lagi berkali-kali, tetapi hal itu selalu terbalik. Melihat itu, para pembesar negeri semakin keras menekan Bal'am, hingga ia marah dan memaksakan dirinya, namun justru semakin tersingkap bahwa Allah telah mencabut ilmu dari hatinya. Dicabutnya ayat-ayat dari dadanya. Setelah Bal'am berkhianat terhadap ilmu yang Allah berikan, Allah mencabut darinya cahaya hidayah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat Al-A'raf 175-176 menggambarkan keadaan Bal'am sebagai seseorang yang menanggalkan ayat-ayat Allah dari dirinya, lalu syaitan mengejarnya hingga ia menjadi golongan orang-orang sesat. Allah mengumpamakan dirinya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Apakah ia dihalau atau dibiarkan, ia tetap menjulurkan lidahnya. Para mufasir menyebut, ini adalah perumpamaan tentang nafsu dunia yang tidak pernah kenyang dan seseorang yang memilih hawa nafsu setelah datangnya ilmu. Kejatuhan dan akhir hidup. Beberapa kitab kisah menyebut, ia akhirnya menjadi hina di tengah masyarakatnya. Ia tidak lagi memiliki wibawa, dan seluruh ilmu yang dahulu ia pelajari lenyap bersamaan dengan tercabutnya cahaya iman dari dalam dada. Sebagian riwayat mengatakan, ia mati dalam keadaan tergelincir dari kebenaran, sebagian menyebut ia dibunuh oleh kaumnya sendiri, dan sebagian mengisyaratkan ia mati terabaikan, hidup sebagaimana anjing yang rakus dan tak lagi dikenal sebagai ahli ibadah. Inti dari kisahnya, sebagaimana disepakati para ulama, bukan pada detail kronologinya, tetapi pada ibrah, bahwa ilmu tanpa keteguhan hati dapat menghantarkan seseorang pada kesesatan yang lebih dalam daripada orang awam, dan bahwa hawa nafsu adalah musuh yang bisa meruntuhkan ahli ibadah sekalipun.